Salam, Tuhan memberkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Injil Matius 2, terutama pada perikop ini, ayat 1 sampai dengan 12, nampak sekali bahwa karya keselamatan Allah itu sangat benar-benar bersifat universal. Beda dengan Matius 1. Kalau Matius 1 itu karya keselamatan Allah hanya diperuntukkan kepada keturunan Daud, bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Sedangkan di sini Matius 2, mereka yang bukan keturunan Daud, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, itu mereka juga bisa menikmati keselamatan yang datang dari Allah. Dan bahkan di sini katakan orang-orang Majus, orang-orang dari tanah Persia, jauh bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi bangsa Israel. Tanah Persia itu kalau sekarang negara Iran. Mereka yang saya katakan di sini, mereka yang tidak mengenal Allah pun juga mendapat tawaran keselamatan dari Allah itu. Dan disinilah diwakili oleh orang-orang Majus dari timur, orang yang datang jauh-jauh dari tanah Persia, datang ke Bethlehem. Di sini sekali lagi bahwa orang yang tidak mengenal Allah pun mendapat tawaran keselamatan dari Allah. Pada perikop ini sebenarnya penginjil Matius ini menunjukkan ada 3 karakter
bagaimana masing-masing itu menanggapi firman Allah, menanggapi karya keselamatan Allah. Yang pertama, orang-orang Majus dari timur, kemudian Raja Herodes, dan yang ketiga yaitu para imam kepala dan para ahli Taurat. Orang-orang Majus dari timur, mereka berasal dari tempat yang jauh. Setelah mendapatkan semacam penglihatan, mendapatkan tanda terang bintang, mereka berusaha mencari tahu, ingin mendapatkan sesuatu apa yang terjadi ini. Kemudian dalam perjalanannya, mereka mengetahui bahwa yang lahir itu adalah Sang Penyelamat. Maka mereka berusaha mendapatkannya, mereka berusaha menemui. Sampai akhirnya mereka benar-benar menemukan Yesus. Maka mereka datang kepadanya, mereka menyembah Yesus, mereka membuka harta bendanya, harta kekayaannya, kemudian dipersembahkan kepada Yesus. Kemudian Raja Herodes setelah mendengar bahwa akan lahir seorang bayi yang nantinya akan menyelamatkan, yang nanti akan memimpin bangsa Israel, Raja Herodes langsung merasa terancam. Maka dia ingin membunuh anak kecil itu, yaitu Yesus itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah para imam kepala dan ahli Taurat. Kita tahu bahwa mereka sebenarnya jelas sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena mereka dalam hidup keseharian itu, mereka juga membahas itu. Mereka bergumul dengan kitab Taurat. Maka sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu, yang ditunggu oleh seluruh bangsa Israel, karena Mesias itu adalah orang yang akan menyelamatkan, dia akan lahir di Bethlehem. Sekali lagi mereka sudah tahu itu. Tapi bagaimana tanggapan mereka? Mereka biasa-biasa aja. Mereka tidak begitu antusias terutama seperti orang-orang Majus dari timur. Padahal sekali lagi ini yang sangat menjadi tanda tanya besar, bahwa mereka itu yang bergumul dengan kitab suci mereka bergumul dengan semacam pengharapan yang kental sekali bahwa mereka bangsa Israel itu menunggu Mesias datang untuk menyelamatkan mereka, untuk membebaskan mereka dari dosa, dari penjajahan bangsa Romawi. Lalu mereka tidak begitu menanggapi secara antusias. Mereka semacam biasa-biasa. Ini yang lagi menjadi tanda besar. Jadi ada 3 karakter, dan inilah sebenarnya yang menggambarkan karakter manusia sampai zaman sekarang ini. Makanya pasti kita pertanyakan, kita ini masuk karakter yang mana? Bukan karakter yang ingin kita capai, bukan karakter yang kita inginkan, tapi karakter yang selama ini sudah kita bentuk dalam hidup keseharian kita. Dan sekali lagi nanti kita pertanyakan, bisa jadi kita ini seperti Raja Herodes, bahwa kita merasa terancam oleh firman Tuhan. Raja Herodes seperti itu karena dia sudah nyaman, dia sudah menjadi raja. Kemudian ada berita bahwa akan ada lahir seorang bayi yang akan memimpin bangsa Israel. Maka Raja Herodes merasa terancam. Dia tidak suka kabar gembira ini. Begini, bisa jadi kita ini seperti Raja Herodes. Kita ini sudah nyaman. Kita mencari harta duniawi ini benar-benar mana? Sudah berusaha kerja berangkat pagi, malam baru nyampe, kemudian menghabiskan waktu kita, sebagian waktu kita ini untuk bekerja supaya kita mendapatkan harta yang berlimpah. Tapi tiba-tiba firman Allah itu seperti yang difirmankan atau diperintahkan Yesus kepada orang muda yang kaya itu,
Karena orang bertanya bagaimana supaya masuk surga itu, Yesus menjawab, dan benar-benar sesuatu yang mengejutkan bagi orang yang bertanya itu sebenarnya. Orang sudah kaya, kemudian Yesus menyuruh, ya, jualah harta milikmu itu, berikan kepada orang miskin, datanglah kemari, ikutilah aku. Jadi ini sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan manusia zaman sekarang ini. Kemudian soal persembahan, kita sudah mempunyai harta berlimpah, kita ingin mempersembahkan, mungkin ya adalah niat untuk mempersembahkan kepada Allah itu. Mungkin kalau dalam gereja 10% ya kita benar-benar 10% kita sisihkan. Padahal 10% itu banyak itu. Kadang-kadang nggak rela mengeluarkan 10% dari pendapatan kita. Tapi Yesus bukan hanya 10%. Yesus menunjuk seperti seorang janda itu. Yesus mengatakan persembahan itu loh, seorang janda itu. Dia memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya itu dipersembahkan. Jadi betapa ya perintah atau ajaran Yesus ini sulit diterima oleh orang-orang sekarang ini. Ya, termasuk ya kita lah. Ketika orang berlomba-lomba menjadi kaya, menjadi orang yang besar, yang dihargai, yang punya kuasa, ternyata Yesus menunjukkan apa? Bahwa pengikutnya itu harus miskin, tapi miskin di hadapan Allah. Ini harus hati-hati. Kemudian ya Yesus mengatakan orang kaya itu suruh masuk surga. Kita langsung terkejut, wah, jadi untuk apa ini? Nggak enak firman Tuhan ini, nggak enak, tidak bersahabat, tidak mendukung saya. Orang sudah ditampar pipinya, disuruh ngasihkan pipi sebelahnya lagi. Kemudian kita disuruh mencintai musuh-musuhnya. Untuk apa? Musuh ya harus kita balas. Ini pemikiran manusia zaman sekarang ini. Jadi semacam apa ya? Firman Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya kadang orang memilih ini, memang ada benar-benar orang Kristen sekarang ini bahayanya memilih firman Tuhan yang mendukung keinginannya. Kalau dibacakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan harapannya, dia merasa sakit hati. Orang ngeri kalau disuruh baca sabda bahagia. Coba kita baca benar sabda bahagia. Lain kali akan kita bahas bersama betapa sabda bahagia itu merupakan sabda yang semacam menyinggung kita, memporak-porandakan keinginan kita. Pokoknya mungkin bagi kita semacam, ini sabda yang tidak bahagia ini. Tapi inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus, dan memang benar. Memang ajaran Tuhan itu tidak semacam ya katakanlah ajaran Tuhan ini benar-benar beda dengan ajaran duniawi. Tapi justru itu, kalau kita mengikuti ajaran Tuhan, ya kita akan selamat. Kalau kita mengikuti ajaran dunia, ya akan hancur, pasti akan hancur. Tapi di sini lah sifat-sifat atau karakter kita bisa kita pertanyakan kembali. Kita masuk yang mana? Ya, ini bisa jadi seperti Raja Herodes. Kita merasa terancam dengan firman Allah itu. Maka pantaslah kalau kita tidak mendapatkan kedamaian, keselamatan yang sejati, ya karena kita merasa ini firman Tuhan sebagai ancaman, maka saya akan menolaknya. Ini penyakit manusia zaman sekarang ini. Kemudian bisa jadi ya ini yang mungkin kalau seperti karakter Raja Herodes itu parah lah, ekstrim. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti ini para imam kepala ahli Taurat. Mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Mereka itu adalah utusan Allah, mereka sudah tahu. Karena dalam kitab Nabi, Nubuat Nabi itu ada. Mulai dari Mika dan Yesaya itu ada. Karena mereka mendengar bahwa akan lahir
Mesias, utusan Allah itu, kehadiran Allah itu nyata dalam diri seorang bayi itu, mereka biasa saja. Maka bisa jadi ya, kita ini juga seperti mereka ini. Kita yang merasa hidup dalam lingkup kerohanian, tapi belum bergumul, beda. Kalau bergumul itu mencari kebenaran dalam Allah. Tapi kalau ya ini, bisa jadi kita ini seperti gini, kita dibaptis, kebetulan orang tua kita ini Kristen, udah kita aktif di gereja, mungkin tiap minggu, kemudian aktif di dalam kegiatan gereja dan lingkungan, kemudian dalam organisasi gereja yang lainnya kita aktif nih. Bahkan dalam pelayanan kita juga mengikutinya. Tapi pada kenyataannya bisa jadi kita itu semacam kebetulan hidup dalam lingkup seperti itu. Ini beda, benar beda. Apa yang bisa kita temukan zaman sekarang ini? Orang masuk gereja, mengikuti ibadah, mengikuti misa, kemudian dia duduk di posisi duduknya di depan, kemudian dia benar-benar semacam mengalami trans, mengalami kehadiran Allah mungkin, sehingga dia memandang salib, kemudian berdoa, agak miring, semacam mengalami trans, mengalami kehadiran bahwa Allah hadir dalam dirinya. Itu di dalam gereja. Tapi setelah pulang dari gereja atau baru keluar dari gereja, muncul manusia lamanya. Dia menjadi pembohong, dia menjadi penipu, dia menjadi, katakanlah, dia kembali menjadi troublemaker, bahwa dia itu menjadi masalah bagi orang lain. Bahwa sifat-sifat jahatnya muncul, pemarah, mau menindas, menyakiti orang lain. Nah, seperti tadi di gereja udah benar-benar kusuk sekali, sampai waduh, kepalanya ini dimiringkan segini. Tapi ketika sekali keluar dari gereja, tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba ya, langsung muncul sifat aslinya. Ini yang tidak kita inginkan, ini yang patut kita pertanyakan. Bagaimana kita selama ini? Jadi ada semacam keterpisahan. Kita menjadi Kristen, dikatakan pengikut Yesus, KTP saja. Kebetulan kita dilahirkan dalam lingkup seperti itu. Tapi dalam hidup keseharian, dalam perilaku kita, itu jauh. Jadi sudah sekian lama kita ini dibaptis, sudah sekian lama kita ini membaca kitab suci. Nah ini, kita baca kitab suci, mendengar kitab suci, kita semacam membaca cerpen biasa, kemudian juga mendengarkan kitab suci itu seperti macam mendengar lagi sebagai hiburan aja lah, daripada malu dikritik orang, dilihat orang nggak pernah baca, saya baca aja. Tapi ini tidak membaca dengan baik, mendengarkan dengan baik, merenungkan dan melaksanakannya. Makanya jangan heran kalau kita ini jauh dari keselamatan. Lihatlah bangsa Israel itu, para imam kepala, ahli Taurat. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keselamatan terlebih dahulu, karena mereka lebih tahu. Tapi kenyataannya, siapa yang membawa Yesus ke pengadilan Pilatus? Mereka. Ini yang sering menjadi kita ini hidup semacam mempunyai sesuatu yang lucu sebenarnya. Makanya di sini penginjil Matius benar sudah sekian ribu tahun, penginjil Matius sudah tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Makanya di sini digambarkan orang yang tidak mengenal Allah, katakanlah orang yang jauh dari tanah terjanji, orang yang bukan sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan bangsa Israel, keturunan Daud, bangsa yang terpilih. Maka dari Persia itu kan jauh. Justru mereka yang mendapatkan terang. Justru mereka yang tidak mengenal Allah itu mendapatkan kesempatan
untuk menikmati keselamatan yang datang dari Allah. Karena begitu mereka mendengar bahwa di sana ada sesuatu yang lain, ya, sesuatu pengharapan, Raja akan memimpin, akan menyelamatkan manusia, mereka datang ingin menemui. Ini digambarkan bagaimana proses pertemuan orang-orang Majus ini. Mereka datang dari jauh, kemudian pasti banyak rintangan. Kemudian setelah mengikuti petunjuk terang bintang itu, dan mereka mendapatkan bayi Yesus bersama ibunya, Bunda Maria, mereka menyembah Yesus. Kemudian mereka membuka harta miliknya, harta kekayaan itu untuk dipersembahkan kepada Yesus. Ini sebenarnya perlu kita cermati juga bagaimana prosesnya itu, kronologi detik-detik bagaimana mereka itu mendapati Yesus. Jadi mereka sekali lagi berusaha untuk menemukan Yesus, mendapatkan Yesus. Setelah mendapatkan, mereka menyembahnya. Baru mereka membuka harta bendanya untuk dipersembahkan kepada Yesus. Itulah orang-orang pilihan Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Yang kita sembah itu apa? Apa kita sedang menyembah Yesus seperti mereka? Kemudian mereka mempersembahkan harta miliknya pada Yesus. Lebih banyak di antara kita ini yang kita sembah bukan Yesus, tapi harta bendanya itu. Makanya kita menyembah harta benda itu. Akhirnya apa? Keselamatan itu tidak akan kita miliki, tidak akan kita nikmati. Itulah, percayalah. Keselamatan kalau kita menyembah Yesus terlebih dahulu, menjadikan Yesus sebagai pusat keselamatan kita. Harta ini gak usah kita cari-cari, akan mengalir. Ini yang patut kita sadari. Ini yang benar-benar, ya, orang Kristen zaman sekarang benar-benar semacam apa ya, semacam sesuatu yang lucu gitu loh. Bahwa kita yang seharusnya yang sudah lama dibaptis, yang sudah lama mengetahui firman Allah itu, yang sudah lama kita baca, kita dengarkan, tapi justru orang lain yang akan mendapatkan keselamatan. Makanya bisa dikatakan sekali banyak Kristen anonim. Artinya apa? Orang yang tidak dibaptis tapi melaksanakan ajaran Tuhan. Dia tidak dibaptis, tapi dia bisa mencintai orang lain, bisa mencintai Allahnya. Mungkin mereka tidak menyebut nama Yesus Kristus, tapi mereka mengakui bahwa ada kekuatan mutlak, penguasa mutlak yang memberi hidup, dan mereka sadar akan hal itu. Makanya mereka benar-benar ingin mencintai sesuatu yang mungkin tidak ternama, tapi mempunyai kekuasaan mutlak dalam hidup mereka. Mereka mengabdikan ajaran semacam itu. Jadi nilai-nilai Kristiani itu sudah mereka laksanakan. So ini yang bisa kita refleksikan untuk kita. Dalam kita yang sudah lama dibaptis, kita membaca kitab suci, kita mendengar kitab suci sudah sekian lama, sudah belasan tahun, puluhan tahun, tapi kita tidak melaksanakannya. Ini nanti sekali lagi semacam lelucon. Kita yang dibaptis yang seharusnya itu menerima keselamatan, tapi orang lain justru seperti orang Majus itu mereka yang selamat, dan kita yang enggak. Ini sekali lagi, maka pada masa Natal ini, kita masih dalam suasana Natal, mari kita merefleksikan sekali lagi, kita ini termasuk karakter yang mana. Kalau kita mempunyai karakter seperti Raja Herodes, adalah betul-betul sia-sia kita hidup seperti ini. Kalau kita masih mempunyai karakter seperti Imam Kepala dan ahli Taurat, sudahlah,
Jangan munafik. Mari kita bangun dalam hidup kita. Kita berkarakter seperti yang ingin disampaikan oleh Injil Matius ini. Kita bangun karakter sebagai anak-anak Allah, bahwa firman Allah itu adalah benar adanya. Di dalamnya ada keselamatan. Allah itu yang tinggi, penguasa, benar-benar mengasihi kita. Allah itu datang, Allah yang penuh kuasa, datang mau merendahkan diri dalam rupa manusia, supaya kita ini bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Allah. Di sini betapa Allah itu mencintai kita, berusaha sedemikian supaya kita ini mau menurutinya, supaya kita ini mau selamat. Jelas sekali betapa cintanya Allah itu kepada kita. Allah itu merendahkan dirinya, lahir di kandang domba yang begitu sederhana, ditunjukkan kepada Allah kalau mau selamat ini loh. Ya, datang dalam rupa manusia, memakai bahasa manusia yang bisa dilihat dan bisa dengar. Silahkan mengikuti ini, dengarkan. Sudah saya kasih telinga, mata, tapi kalau sudah dikasih hal semacam itu yang begitu mudah sebenarnya, tapi kita sendiri yang tidak mau, ya itulah. Maka akhirnya bisa kita lihat sekarang ini. Sekarang banyak orang yang mengeluh, merasa paling menderita, kesakitan. Aduh, sudah nggak ada lagi. Karena apa? Ya, karena mereka itu tidak mempunyai karakter sebagai orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Mereka seperti itu. Mereka seperti benar-benar. Kalau kita sadari, kalau kita mau jujur, banyak Herodes dalam karakter kita ini. Kita nggak suka firman Tuhan itu. Kalau firman Tuhan itu semacam tidak mengenakan, ya karena kita dipenuhi pemikiran hal duniawi. Atau karakter kita ini sejadi semacam itu tadi saya bilang, seperti karakter para imam kepala, para ahli Taurat, munafik kita ini. Maka inilah yang lagi, mari pada masa Natal ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita bersyukur benar bahwa Allah kembali menyapa kita. Kita diberi kesempatan. Allah menyatakan dirinya, menawari kita keselamatan. Ini keselamatan. Kalau mau selamat seperti ini, aku mengasihi diriku sendiri supaya kamu bisa melihat, supaya kamu kalau ingin selamat ini, ikutlah, lihatlah, dengarkan. Maka mari pada masa Natal ini sekali lagi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, kita diberi kesempatan untuk membangun kembali karakter iman kita. Sekali lagi, karakter iman kita yang menyelamatkan kita. Jangan pernah kalah dengan hal-hal duniawi. Meskipun kita hidup di dunia, kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari Allah. Kita tundukkan hal-hal duniawi itu. Kita tinggalkan. Kita tidak memusuhi duniawi itu, tapi kita bisa mengatasinya. Karena dunia ini juga berasal dari Allah. Maka mari kita membuat karunia berkat yang besar ini. Kita sudah diberi oleh Allah itu kemampuan. Mari kita gunakan dengan baik. Kita sekali lagi nggak pernah kalah dengan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu bisa kita atasi. Mari kita merohanikan segala hal yang terjadi di dunia ini. Kalau kita sudah merohanikan semuanya, kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah, pasti kita akan sanggup menaklukkan dunia. Kita merohanikan, kita persembahkan
di dunia ini semuanya kembali kepada Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menyayangi, Allah yang memelihara, maka Allah juga yang akan menguatkan kita menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, semua yang ada di dunia ini bisa kita atasi. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tidak mungkin pencipta itu membiarkan ciptaannya itu hancur. Maka sekali lagi, mari kita bertobat, kita bangun karakter sebagai orang yang bisa menikmati keselamatan, karakter iman yang sejati, karakter iman yang dengan bangga menatap keselamatan itu, yang dengan gagah berani istilahnya menerima keselamatan itu. Kita bersyukur terus. Sekali lagi, mari kita pada masa Natal ini sekali lagi, ya mari kita membangun karakter iman kita yang benar, karakter yang istilahnya karakter yang bisa menjadi karakter anak-anak Tuhan ini. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Selamat Natal.